Watak asli tergantung asupan makanan yang dimakan. Bagaimanapun seseorang itu kamu ajak baik, tapi manusia itu punya watak asli. Dan watak asli itu tertempa dari semenjak manusia itu dari sebelum menjadi sperma, dan sampai menjadi segumpal daging, lalu lahir sebagai bayi dan ditempa mempunyai pribadi. Jika pribadi itu buruk, sekalipun dipoles agar cantik dan indah, tetap saja, seperti manusia yang lahir cacat tangan dan kaki, dipasang kaki tangan palsu agar sempurna, saat kemudian akan kembali lagi sebagaimana manusia tak bertangan kaki. Maka membentuk anak yang berpribadi soleh-soleka itu tak cukup kita sekolahkan. Tapi dari mana makanan itu diperoleh, akan membentuk bibit sperma kita. Jika dari haram, maka akan terbentuk bibit anak bejat, jika dari halal akan terbentuk bibit baik. Dan jika jadi anak maka akan menjadi anak solehah. Jika orang itu menulis, anak itu kertas, penanya tintanya merah, hitam atau berwarna indah, itu tergantung apa yang kita makan. Lihat pribadimu, lihat pribadi kita sendiri. Itu untuk mengukur kita ini orang baik atau orang tak baik. Jika kita mencela orang lain, tandanya kita tidak baik. Kalau kita itu tidak mencela orang lain, tandanya kita baik. Budi pekerti mulia itu sebenarnya mudah. Yaitu jika kamu tidak suka orang melakukan padamu, maka kamu juga tidak akan melakukan kepada orang lain. Jika tidak suka difitnah, jangan memfitnah. Jika tidak suka dikeplak pakai batu bata, jangan ngeplak pakai batu bata. Makanya Rasulullah itu ketika dicela orang lain beliau menghindar. Pencela itu buruk, walau dengan kata-kata indah. Misal dengan syair, maka tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari mencela, menghujat, menghina, makanya tidak ada kamus lengkap cara mencela yang paling bejat dalam Islam. Yang ada adalah pengajaran budi pekerti mulia. Ahwal adalah jamak dari perkataan hal. Hikmat ini membawa arti hal membentuk keadaan amal. Amal adalah perbuatan atau kelakuan lahiriah dan hal adalah suasana atau kelakuan hati atau perbuatan hati. Amal berkaitan dengan lahiriah manakala hal berkaitan dengan batiniah. Oleh karena hati menguasai sekalian anggota maka kelakuan hati yaitu hal menentukan bentuk amal yaitu perbuatan lahiriah. Dalam pandangan tasawuf, hal diartikan sebagai pengalaman rohani dalam proses mencapai hakikat dan makrifat. Hal merupakan zau atau rasa yang berkaitan dengan hakikat ketuhanan yang melahirkan makrifatullah, pengenalan tentang Allah SWT. Oleh itu, tanpa hal tidak ada hakikat dan tidak diperoleh makrifat. Ahli ilmu membina makrifat melalui dalil ilmiah tetapi ahli tasawuf bermakrifat melalui pengalaman tentang hakikat. Sebelum memperolehi pengalaman hakikat, ahli kerohanian terlebih dahulu memperolehi kasyaf yaitu terbuka kegaiban kepadanya. Ada orang mencari kasyaf yang dapat melihat makhluk gaib seperti jin. Dalam proses mencapai hakikat ketuhanan kasyaf yang demikian tidak penting. Kasyaf yang penting adalah yang dapat mengenali tipu daya syaitan yang bersembunyi dalam berbagai-bagai bentuk dan suasana dunia ini. Kasyaf yang menerima hakikat sesuatu, walau apa jua rupa yang dihadapi, penting bagi pengembara kerohanian. Rasulullah SAW sendiri sebagai ahli kasyaf yang paling unggul hanya melihat Jibril AS dalam rupanya yang asli 2 kali saja. Walaupun pada setiap kali Jibril AS menemui Rasulullah SAW dengan rupa yang berbeda-beda, Rasulullah SAW tetap mengenalinya sebagai Jibril AS. Kasyaf yang seperti inilah yang diperlukan agar seseorang itu tidak tertipu dengan tipu daya syaitan yang menjelma dalam berbagai-bagai rupa yang hebat dan menawan sekalipun, seperti rupa seorang yang kelihatan alim dan warak. Sebab dalam prakteknya ketika seseorang memasuki kegaiban terbukanya hijab, maka tipu daya di dalamnya amat banyak, makanya dibutuhkan guru yang menjelaskan, dengan tipuan-tipuan di dalam perjalanan, agar tak sesat menganggap iblis sebagai wali, atau menganggap setan sebagai para nabi ing menemui, dan memberikan arahan. Disitulah peran guru akan memberikan penjelasan dengan cara setiap guru berbeda, agar murid atau salik tak salah dan tertipu dan tertawan oleh tipu daya setan. Seseorang hanya mampu beramal dan menuntut ilmu untuk sampai hampir dekat dengan pintu gerbangnya. Ingat hanya pintu gerbangnya saja, tidak akan masuk ke dalam makrifatullah, mengenal Allah, kecuali Allah menghendaki sampai, dan tidak ada seorang pun akan sampai kecuali dengan pertolongan Allah. Apabila sampai di situ seseorang hanya menanti kurniaan Allah SWT, semata-mata, tidak bisa tidak dan menjadi hak mutlak Allah saja orang akan masuk ke dalam kemakrifatan. Kurnia Allah SWT yang membawa makrifat kepada hamba-hambanya. Kurnia Allah SWT yang mengandungi makrifat itu dinamakan hal. Allah SWT memancarkan nurnya ke dalam hati hambanya dan akibat dari pancaran itu hati akan mendapat sesuatu pengalaman atau terbentuk satu suasana di dalam hati. Misalnya, pancaran nur ilahi membuat hati mengalami hal bahwa Allah Maha Perkasa. Apa yang terbentuk di dalam hati itu tidak dapat digambarkan tetapi kesannya dapat dilihat pada tubuhnya yang menggigil hingga dia jatuh pengsan. Pancaran nur ilahi membuat hati mengalami hal atau zau atau merasakan keperkasaan Allah SWT, dan pengalaman ini dinamakan hakikat, yaitu hati mengalami hakikat keperkasaan Allah SWT. Pengalaman hati tersebut membuatnya berpengetahuan tentang maksud Allah Maha Perkasa. Jadi,
Pengalaman yang diperoleh pada Zauq hakikat melahirkan pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan itu dinamakan makrifat. Orang yang berkenaan dikatakan bermakrifat terhadap keperkasaan Allah SWT. Oleh itu untuk mencapai makrifat seseorang itu haruslah mengalami hakikat. Inilah jenis makrifat yang tertinggi. Makrifat tanpa pengalaman hati adalah makrifat secara ilmu. Makrifat secara ilmu boleh didapati dengan belajar, sementara secara zauq didapati tanpa belajar. Ahli tasawuf tidak berhenti sebatas makrifat secara ilmu, malah mereka mempersiapkan hati mereka agar sesuai menerima kedatangan makrifat secara zauq. Makrifat secara ilmu bisa diketahui dengan cara tahu teori, tanpa pernah mengalami, seperti orang yang berteori menanam padi, tentu beda dengan orang yang sudah berkecimpung dalam tanah menanam padi. Teori hanya sebatas teori, dia juga tidak bisa diharapkan buahnya, apalagi merasakan buah manisnya panen yang dipetik. Sangkiai